Orang sukses bisa menggunakan kegagalan sebagai batu pijakan untuk meraih kesuksesan yang lebih tinggi di masa depan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku Failing Forward karya John C. Maxwell. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana cara yang tepat dalam melihat sebuah kegagalan dan mengubahnya menjadi tangga menuju kesuksesan. Dunia saat ini sangat kompetitif, di mana setiap orang berlomba-lomba untuk sukses dan memamerkan hidupnya di media sosial. Kegagalan seringkali dilihat sebagai hal yang tabu, sebuah rintangan yang harus dihindari. Tapi, apakah kegagalan sangat menakutkan? Ternyata tidak sebegitunya. Kita harus berpikir ulang kembali soal kegagalan sebagai sebuah konsep. Berbeda dengan pandangan kebanyakan orang, kegagalan bukanlah hal yang berseberangan dengan kesuksesan, tapi merupakan bagian yang penting. Kegagalan tidak harus selalu dihindari, melainkan harus dirangkul karena kita belajar dari hal tersebut dan menjadi lebih kuat di masa depan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, mindset orang sukses. Apa perbedaan utama orang yang sukses dan orang rata-rata? Perbedaan utamanya terletak pada persepsi dan respon mereka terhadap kegagalan. Kebanyakan orang terbiasa terlatih untuk menerima kesuksesan, tapi tidak banyak yang terlatih dalam menerima kegagalan. Perasaan kecewa atas impian atau harapan yang tidak tercapai merupakan bagian dari hidup. Hidup pada dasarnya punya banyak masalah. Namun pertanyaannya bukan apakah kamu punya masalah dalam hidup atau tidak, tapi bagaimana cara kamu menghadapinya. Banyak pengusaha sukses melihat kesuksesan mereka sebagai kemampuan untuk bertahan dari satu kegagalan ke kegagalan lainnya. Pengusaha sukses ini sadar, walaupun ternyata bisnis mereka gagal, tapi posisi mereka lebih baik daripada awal memulai. Tapi, jika pemikiran takut gagal yang membatasi diri mereka untuk memulai, maka mereka tidak akan bisa meraih apapun. Ada kisah yang menarik. Pada tahun 1982, Coca-Cola meluncurkan varian Diet Coke dan langsung populer di pasaran. Maklum saja, sejak tahun 1970-an, konsumen mulai peduli soal kesehatan dan mengurangi gula harian mereka. Walaupun fakta ini berarti akan mengurangi penjualan dari Coca-Cola, namun di sisi lain memberikan Coca-Cola sebuah peluang untuk membuka pasar baru, yaitu untuk para konsumen yang mulai peka dengan kesehatan. Inilah yang membuat Diet Coke sangat sukses di pasaran. Kesuksesan ini lalu membuat Coca-Cola menjadi semakin berani dan meluncurkan formula Coca-Cola yang baru yang diberi nama New Coke. Saat itu, mereka percaya kalau formula baru ini merupakan jawaban atas penjualan Coca-Cola yang terus menurun setiap tahun. Sayangnya, harapan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Konsumen tidak suka dengan New Coke dan Coca-Cola mengalami kerugian hingga 100 juta dolar. Kegagalan ini lalu membuat Coca-Cola sadar apa yang konsumen sukai. Dengan sigap, Coca-Cola lalu memperkenalkan varian Coca-Cola klasik. Ini merupakan titik balik dari kegagalan sebelumnya dan konsumen sangat menyukainya. Dari kisah ini, kita belajar kalau tidak selamanya kita akan selalu benar. Yang jauh lebih penting bukanlah soal kegagalan itu sendiri, tapi bagaimana sikap kita ketika menghadapi kegagalan. Apakah kita berhenti atau menggunakan kegagalan ini sebagai tangga untuk menuju kesuksesan yang lebih tinggi? Kedua, perspektif lain soal kegagalan. Ada pertanyaan yang menarik. Bagaimana bila kegagalan yang kita alami merupakan hasil yang berada di luar kontrol diri? Jika hal itu terjadi, usahakan jangan menyalahkan dirimu sendiri, tapi kamu harus bertanggung jawab untuk mencari solusi terbaiknya. John memberikan contoh dari kisah Greg Horn. Dia merupakan pengusaha supermarket yang hancur pada tahun 1997 saat banjir di Kentucky. Greg sudah berusaha mengasuransikan hampir semua tipe kerusakan atau pencurian yang mungkin terjadi. Namun sayangnya, kecuali kerusakan akibat banjir. Tentu saja banjir berada di luar kontrol Greg. Namun keyakinannya tidak goyah atas kondisi yang tidak bersahabat. Alih-alih menyerah, Greg mengambil tanggung jawab atas situasi yang menimpanya
dan berusaha untuk memperbaiki tokonya secepat mungkin. Perbaikan ini memakan biaya hingga 1 juta dolar, tapi Greg bisa membuka tokonya kembali hanya dalam waktu 21 hari setelah peristiwa banjir. Ketika hidup tidak sesuai dengan harapan kita, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita menghabiskan waktu untuk mengeluh dan menyalahkan diri sendiri, atau apakah kita bertanggung jawab dan mencari solusi terbaik? Pilihan ini akan menentukan masa depan kita. Kita sering mendengar kalau kegagalan hanya akan berdampak buruk dan harus dihindari sebisa mungkin. Namun, jika kita tidak pernah gagal, apakah kita akan bisa menemukan peluang baru? Perlu dipahami, kegagalan tidak bisa dihindari. Setiap orang pasti akan merasakan kegagalan. Pertanyaannya hanya kapan. Namun kegagalan itu bukanlah sebuah kejadian yang memalukan, tapi sebuah proses pembelajaran karena sukses sendiri bukan merupakan tujuan, tapi juga sebuah proses. Perspektif lain yang menarik yaitu seringkali orang melihat kegagalan dengan subjektif. Artinya kamu punya pilihan untuk menentukan apakah tindakan kamu merupakan sebuah kegagalan atau merupakan proses pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Kemampuan ini sangat dibutuhkan seseorang apabila ingin sukses. Bagaimana mereka bisa menggunakan kegagalan sebagai batu pijakan untuk meraih kesuksesan yang lebih tinggi di masa depan. Ketiga, menciptakan peluang dari kegagalan. Untuk bisa merubah pemikiran soal kegagalan menjadi sebuah peluang, maka kita perlu memperhatikan 3 hal, yaitu goal setting, kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan mindset positif. Mungkin tidak banyak orang yang tahu apa yang mereka inginkan dalam hidup. Namun ternyata, mereka tetap bersedia untuk bekerja keras mencapainya. Salah satu rahasia sukses yaitu bagaimana kau bisa mengarahkan energi untuk berubah menjadi tujuan yang jelas. Jadi, daripada kamu sibuk mengeluh pekerjaan yang terlalu banyak, buat tujuan yang bisa membuat kamu memiliki kehidupan yang lebih seimbang. Misalnya, kamu menyisihkan uang untuk diinvestasikan atau dibuat bisnis, sehingga kamu bisa mencapai kebebasan keuangan. Dengan tujuan yang jelas, maka hidup kamu akan lebih terarah. Selain itu, kamu jadi punya fokus dalam hidup. Poin kedua yang penting yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat ini, mayoritas pekerjaan membutuhkan kolaborasi dengan orang lain. Kita tidak bisa hanya bekerja sendiri, namun untuk meraih kesuksesan yang besar, kita perlu berinteraksi dengan orang lain. Kamu bisa mengasah kemampuan komunikasi dan negosiasi agar kamu bisa memenangkan hati orang sekitarmu atau membuka peluang baru di masa depan. Poin ketiga yaitu positive mindset atau pola pikir positif. Ada sebuah anekdot yang menarik. 2 orang narapidana melihat keluar jeruji besi penjara. Orang pertama hanya melihat lumpur, sedangkan orang kedua melihat bintang-bintang yang ada di langit. Situasi yang sama akan berbeda apabila kita memiliki pola pikir yang berbeda. Kegagalan adalah harga yang harus kita bayar untuk meraih kesuksesan. Ketika orang sukses gagal, mereka melihatnya sebagai batu pijakan untuk meraih kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye!